Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AKM Podcast, Akuntansi Keuangan Menarik. Saya Nazla Novila Abdia dengan NIM 093 bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Zikri dengan NIM 078. Di sini kami akan menyajikan beberapa materi terkait akuntansi keuangan menengah yang akan menyajikan episode-episode yang menarik dan mudah untuk dipahami tentunya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting dalam dunia keuangan atau biasa disebut dengan liabilitas. Bagi para pendengar yang belum paham, kami akan menjelaskan semua dengan jelas dan mudah dipahami. Jadi mari kita mulai ya, Zik. Ya. Pertama, pertanyaannya itu, apa sih yang dimaksud dengan liabilitas itu? Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari narasumber. Apa yang dimaksud dengan liabilitas? Liabilitas adalah kewajiban atau hutang yang dimiliki oleh individu atau perusahaan kepada pihak lain. Nah, liabilitas ini dapat muncul dari peristiwa masa lalu yang memerlukan dana. Di dalam kewajiban ini, ada yang namanya kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Apa perbedaan kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang? Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar atau sering disebut dengan kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Siklus operasi perusahaan. Ada 10 jenis liabilitas lancar. Wah, boleh dong dijelasin satu-satu. Oh, tentu boleh. Kami di sini akan menjelaskan satu persatu tentang liabilitas lancar. Oke, yang pertama ada utang dagang, biasanya pembelian barang, persediaan, dan jasa yang dilakukan secara kredit. 2. Utang wesel, yaitu suatu jenis tertulis yang membayarkan sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Wesel dapat berbunga ataupun tidak berbunga. 3. Utang jangka panjang. Utang jangka panjang yang akan jatuh tempo merupakan bagian dari obligasi, surat optik, atau utang jangka panjang pada lainnya yang jatuh tempo dalam tahun buku berikutnya. 4. Liabilitas jangka pendek yang diharapkan dibiayakan kembali, biasanya terjadi apabila perusahaan berencana untuk membiayai hutang tersebut. 5. Hutang dividen. 6. Ada hutang uang muka dan deposit pelanggan. 7. Pendapatan diterima di muka. 8. Hutang penjualan. Serta 9. Hutang pajak penghasilan. Dan 10. Liabilitas kepada pegawai. Kalau provisi itu apa sih, Mas? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang provisi. Provisi adalah kewajiban yang pasti atau hampir akan terjadi di masa depan, tetapi jumlah atau waktu pembayarannya belum pasti. Provisi harus diakui dalam laporan keuangan jika 3 kondisi tidak dipenuhi. Adanya kewajiban baik hukum maupun kondusif sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Kemungkinan besar kurang lebih dari 50% bahwa sumber daya akan dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, dan jumlah kewajiban tersebut diestimasi secara andal, tentunya provisi untuk generasi produk. Terus gimana cara pengakuan provisinya? Nah, caranya yaitu provisi ini dapat diakui beserta beberapa kriteria, yaitu ketika perusahaan memiliki liability yang bersifat hukum konsumtif sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Kemudian provisi dapat diakui juga apabila memiliki kemungkinan bahwa penyelesaian liability tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya keuangan. Ayo, boleh dilanjut. Kalau cara perusahaan menentukan jumlah yang harus dilaporkan untuk provisi itu bagaimana? Nah, di sini perusahaan cara menentukannya adalah jumlah yang diakui harus estimasi terbaik dari pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Yang dimaksud dari estimasi terbaik yaitu mempresentasikan jumlah yang akan dibayarkan oleh perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal laporan posisi keuangan. Untuk jenis-jenis dari provisi itu apa saja, Mas? Nah, jenis-jenis dari provisi yaitu
ada piutang tak tertagih, jaminan, pengendalian pajak, pensiunan, dan garansi. Bagaimana cara pengukuran provisinya? Nah, caranya pihak manajemen menggunakan pertimbangan berdasarkan pengalaman masa lalu atau transaksi yang serupa, berdiskusi dengan para ahli, menggunakan informasi terkait lainnya. Nah, selanjutnya kewajiban kontingensi itu apa sih, Mas? Nah, selanjutnya kewajiban kontingensi itu adalah kewajiban yang mungkin timbul dikarenakan peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang mengakibatkan keberadaan dan jumlah kewajiban ini pasti dan akan dikonfirmasi pada masa yang akan datang. Oke, tapi kalau aset kontingensi itu apa? Nah, di sini saya akan membahas tentang aset kontingensi. Adalah aset yang mungkin timbul dikarenakan peristiwa terjadi pada masa lalu. Keberadaannya itu pasti dengan terjadinya atau tidak suatu peristiwa pada masa datang yang sepenuhnya berada di kendali suatu entitas. Bagaimana untuk penyajian liabilitas lancarnya? Nah, untuk penyajiannya yaitu dilaporkan pada nilai penuh saat jatuh tempo serta selisih antara nilai sekarang dan nilai jatuh tempo yang dianggap tidak material. Wah, banyak sekali ya ilmu yang kita dapat dari Mas Zikri ini. Terima kasih ya, Mas. Ya, sama-sama. Semoga para pendengar bisa mengambil pengajaran yang baik dan mudah dipahami ya. Saya Nazla Novila. Dan saya Muhammad Ali Zikri. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.